Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Hari ini kita akan membahas terkait nominasi Copa Trophy 2024 yang mana ada pemain Manchester United yang masuk dalam nominasi tersebut. Namun sebelum membahas itu semua, kita masuk ke berita yang lain dulu ya, seputar Manchester United. Ada dua berita menarik yang menurutku bisa kita diskusikan bersama. Oke, langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Christopher Vivell akan tetap menjabat sebagai Direktur Perekrutan sementara Manchester United untuk bursa transfer Januari setelah memainkan peran kunci dalam bursa transfer musim panas yang sukses bagi klub. Vivell telah menandatangani kontrak hingga Februari dan akan tetap menduduki jabatan tersebut hingga saat itu. Dengan kemungkinan ia akan memangku jabatan tersebut secara permanen. Oke, bursa transfer di musim panas ini sudah selesai dan semua pembelanjaan Manchester United maupun penjualan itu tak lepas dari peran Christopher Vivell sebagai direktur perekrutan ya yang baru. Meskipun dia berada di Manchester United sifatnya sementara, jangka pendek, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kinerjanya bagus, jabatan tersebut akan secara permanen menjadi milik Christopher Vivell. Dan salah satu rekrutan terbaik menurutku sejauh ini itu rekrutan Seko Kone. Itu bagaimana lihainya Christopher Vivell itu mampu melihat pemain-pemain yang sangat potensial. Pemain-pemain yang untuk jangka panjangnya ini bisa menjadi pemain besar gitu loh. Dan secara skill itu masih bisa terus diasah. Ada potensi untuk mengembangkan skillnya. Maka dari itu, Seko Kone ini salah satu prospek yang bagus bagi Manchester United. Dan selain prospek yang bagus, itu adalah kejelian dan kelihayan dari Christopher Vivell dalam menemukan pemain-pemain muda. Nah, seperti Cido Obi Martin, Seko Kone, dan pemain-pemain muda lainnya ya. Lanjut, kita masuk ke berita yang kedua. Casemiro bertekad untuk tetap memperjuangkan tempatnya di Manchester United dan akan menolak pendekatan apapun. Oke, setelah kesalahan dari Casemiro ketika pertandingan Manchester United melawan Liverpool kemarin, sempat ada rumor bahwa Casemiro akan dipinjamkan ke Galatasaray. Selain Casemiro, ada juga nama seperti Anthony yang akan dipinjamkan ke Fenerbahce. Ya, klub Turki kan untuk deadline bursa transfernya sampai tanggal 5, jadi masih ada kemungkinan. Namun, hal itu ditepis oleh dua pemain tersebut. Casemiro akan tetap mempertahankan tempatnya di Manchester United. Sebagaimana dengan Anthony, dia juga ingin fokus di Manchester United. Tapi kalau kita bahas Casemiro, memang bagaimanapun situasinya, sepertinya dia akan tetap bertahan di Manchester United. Karena apa? Karena yang pertama, dia memiliki gaji terbesar di Manchester United. Yang kedua, untuk pemain yang sudah sangat berpengalaman, yang sudah 5 kali memenangkan trofi UCL, karena kesalahan-kesalahan di match sebelumnya itu tidak akan menurunkan mentalnya. Otomatis ya, pemain seperti Casemiro ini pasti memiliki harga diri yang tinggi, memiliki daya juang yang tinggi. Satu kesalahan, dua kesalahan tidak akan membuat dia rapuh gitu loh. Dan dia akan terus bertekad untuk mempertahankan tempatnya di Manchester United sebagai starting di setiap pertandingan. Apalagi setelah kedatangan Manuel Ugarte untuk posisi gelandang bertahan, pasti ada kompetisi. Jadi mau nggak mau, sisi baik dari adanya kompetisi ini, para pemain ini selalu terpacu untuk mengamankan tempatnya sebagai starter di tiap pertandingan gitu loh. Dan Manuel Ugarte adalah kompetitor yang pas bagi Casemiro. Casemiro sudah berpengalaman, namun sudah bukan di usia prime-nya. Di lain sisi, Manuel Ugarte ini masih sangat muda, masih sangat berapi-api, namun pengalaman tentu berbeda jauh dengan Casemiro. Nah, harapannya sih dengan adanya kompetisi di gelandang bertahan ini bisa membuat Casemiro kembali ke top performanya ya, meskipun ya mungkin kalau secara konsisten sepertinya enggak, namun harapannya di
di pertandingan-pertandingan krusial itu dia bisa memberikan kontribusi yang lebih bagus gitu loh. Jangan sampai di pertandingan-pertandingan besar, di momen-momen krusial seperti kemarin, itu justru ada beberapa blunder yang mana berakibat sangat fatal dan berujung pada sebuah gol kekalahan bagi Manchester United gitu loh. Ya dengan berita ini itu sudah menepis semua rumor-rumor terkait Casemiro akan dipinjamkan ke Galatasaray. Jadi dia tetap akan fokus bersama Manchester United untuk mengamankan tempatnya sebagai starter di posisi gelandang bertahan. Oke, nah sekarang kita masuk ke nominasi Copa Trophy 2024. Jadi nominasi ini adalah untuk para pemain yang berusia di bawah 21 tahun yang tampil bagus bersama klubnya. Dan ini ada beberapa nama yang menurutku memang nama-nama ini adalah pemain-pemain muda yang tampil cemerlang, yang tampil impresif di klubnya masing-masing. Ya, kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama ini ada Pau Cubarsí dari Barcelona. Pemain ini berposisi sebagai defender ya. Dengan 38 match, 2 assist dan sudah memenangkan trofi Olimpik. Ya, Pau Cubarsí ini memang cukup menonjol ya di beberapa pertandingan. Kepercayaan dirinya juga sangat bagus dalam menjaga lini pertahanan Barcelona. Apalagi dia baru berusia 17 tahun. Ya, pemain-pemain muda dari Barcelona ini memang tidak bisa dianggap remeh secara kontribusi karena memang tidak bisa dipungkiri lagi ya. Kalau bicara soal pemain muda, pemain-pemain dari Akademi Barcelona, La Masia, itu secara kualitas memang mentalnya sudah terbentuk. Jadi ketika dimasukkan ke tim senior, tidak perlu adaptasi terlalu lama. Sudah langsung nyetel gitu loh untuk pemain-pemain mudanya. Nah yang kedua, ini ada Alejandro Garnacho yang saat ini berusia 20 tahun, pemain dari Manchester United, berposisi sebagai winger. Ya, Garnacho ini dari 54 match, dia memberikan kontribusi 10 gol dan 5 assist. Yang mana Alejandro Garnacho ini mengoleksi Copa America dan FA Cup di musim kemarin. Ya, perolehan yang cukup mentereng ya menurutku untuk pemain yang secara usia masih muda, namun sudah bisa memenangkan trofi Copa America dan kemarin bersama Manchester United memenangi FA Cup. Ya, secara kualitas memang Alejandro Garnacho cenderung naik turun. Namun sisi positif dari Alejandro Garnacho ini adalah daya juangnya ketika dijadikan starter, ketika diberi kesempatan. Dia memiliki daya juang yang tinggi. Dia tipikal orang yang bekerja keras. Ya tentu saja dia bekerja keras karena ya idolanya Cristiano Ronaldo pun juga seperti itu. Mungkin dia ingin mencontoh kerja keras dari Ronaldo yang mana dia bisa sampai berada di puncak karirnya sampai saat ini. Itu yang mungkin ingin diterapkan oleh Alejandro Garnacho. Menurutku memang dia layak untuk masuk ke dalam nominasi Copa Trophy ini, mengingat ya sepak terjangnya bersama Manchester United itu juga sangat besar dan memberikan memberikan dampak positif di momen-momen tertentu ya. Dan seharusnya dia memang masih bisa dikembangkan lagi secara skill individu. Lanjut yang ketiga ada Arda Güler, pemain dari Real Madrid berusia 19 tahun, berposisi sebagai midfielder. Dari 20 match dia memberikan kontribusi 7 gol dan 2 assist. Trofi yang didapatkannya musim kemarin itu ada 3, yaitu Champions League, La Liga, dan Spanish Super Cup. Wah, lumayan banyak juga ya. Pemain asal Turki ini juga meskipun jarang tampil sebagai starter, tapi ketika dia diberi kesempatan oleh Ancelotti, dia juga bisa memaksimalkan kesempatan tersebut. Dan dia menurutku ya di beberapa pertandingan dia cukup vokal ya. Bahkan untuk pemain yang masih berusia 19 tahun, dia tampak sudah sangat akrab berbicara dengan pemain-pemain yang lebih senior. Selanjutnya ini ada Karim Konate, pemain dari RB Salzburg. Baru berusia 20 tahun, berposisi sebagai winger. Di 47 match dia memberikan kontribusi 24 gol dan 12 assist dengan pencapaian trofi di musim lalu yaitu Africa Cup of Nations. Wah, ini kalau lihat kontribusinya cukup mentereng ya di setiap match.
47 match loh, dan dia memberikan 24 gol. Lumayan keren ini. Dan pemain usia 20 tahun memberikan 24 gol itu bagi tim senior itu sudah sangat oke gitu loh. Udah kelihatan banget progresnya, dan memang layak sih kalau masuk nominasi dengan hasil seperti itu. Kenapa kemarin MU nggak ngincer pemain ini ya? Ya mungkin memang tensi di setiap liga tentu berbeda ya. Tapi kalau lihat kualitasnya seperti ini kayaknya juga bisa dipertimbangkan gitu loh. Apalagi Ineos kan prospeknya untuk jangka panjang dan mengincar pemain-pemain muda yang masih belum memiliki nama terlalu besar gitu loh. Bukan pemain-pemain bintang yang harganya sangat mahal. Jadi harusnya ini ya kayaknya bisa jadi pertimbangan deh. Lanjut ada Kobbie Mainoo, pemain berusia 19 tahun dari Manchester United, berposisi sebagai midfielder. Dari 46 match dia memberikan kontribusi 5 gol dan 1 assist dengan perolehan trofi di musim kemarin yaitu FA Cup dan finalis Euro 2024. Ya, pemain muda Kobbie Mainoo ini memang bisa dikatakan salah satu jebolan akademi yang sukses juga bersama Manchester United di 2 musim terakhir ini, meskipun musim kemarin baru benar-benar terlihat menonjol ya perannya sebagai pemain muda Manchester United, dan kontribusinya pun juga cukup bagus. Satu musim dia memberikan kontribusi 5 gol, dan dia juga menjadi pemain yang di beberapa momen tertentu dia memberikan peran penting, memberikan kemenangan mutlak bagi Manchester United di gol-gol terakhirnya dari kontribusinya tersebut. Dan memang layak, meskipun secara permainan tentu lebih banyak Alejandro Garnacho ya dibandingkan Kobbie Mainoo. Namun menurutku ini salah satu prestasi yang bagus. Kobbie Mainoo masuk dalam nominasi Copa Trophy 2024. Selanjutnya ada João Neves, pemain dari Benfica yang saat ini bermain bersama Paris Saint-Germain, berusia 19 tahun, berposisi sebagai gelandang bertahan ya. Dari 66 match dia memberikan kontribusi 3 gol dan 1 assist dengan raihan trofi Portugis Super Cup. Ini sebenarnya João Neves ini kan sempat dikaitkan dengan Manchester United juga di bursa transfer kemarin. Namun karena harganya yang selangit dan tidak masuk akal, akhirnya João Neves bergabung dengan Paris Saint-Germain. Ya kalau kita lihat secara permainan memang dia cenderung lebih konsisten ya kalau kita lihat sisi positifnya, dan memang daya juangnya juga cukup tinggi, tipikal gelandang bertahan bersama Benfica kemarin, dan lebih cenderung sebagai penyambung di lini tengah gitu loh ketika dalam penguasaan bola. Selanjutnya ada Savinho, pemain dari Girona yang saat ini bermain bersama Manchester City, berusia 20 tahun, berposisi sebagai winger. Di musim kemarin dia memainkan 48 match dengan kontribusi 12 gol dan 11 assist. Wow, cukup mentereng juga ya. Dengan prestasi di musim lalu yaitu finish di peringkat 3 La Liga bersama Girona. Ya, aku kurang paham juga terkait pemain ini, namun kemarin ketika bermain bersama Manchester City, menurutku dia tampil cukup bagus ketika melawan Manchester United di Community Shield. Dia tampil cukup oke untuk pemain seusianya, dan harusnya dia masih bisa lebih berkembang lagi ya bersama Manchester City. Tentu secara kualitas dia masih bisa diasah, dan kontribusinya bersama Girona juga cukup bagus, 12 gol 11 assist. Ya ini tidak bisa dipandang sebelah mata, maka dari itu dia layak untuk masuk nominasi Copa Trophy. Lalu selanjutnya ada Mathys Tel, pemain berusia 19 tahun Bayern Munich, berposisi sebagai winger yang sudah memberikan kontribusi 14 gol dan 7 assist dari 49 match. Sebagai pemain Bayern Munich, Mathys Tel memberikan kontribusi untuk masuk ke semifinal Champions League bersama Bayern. Dulu awal-awal juga sempat ada rumor bahwa Mathys Tel dikaitkan dengan Manchester United. Keinginan dari Mathys Tel adalah siapapun klub yang ingin membelinya,
Yang penting dia ingin tampil secara reguler, dia ingin tampil secara starter. Ya, itu adalah hal yang wajar karena dia juga pemain muda, perlu jam terbang yang cukup tinggi untuk meningkatkan kualitasnya. Dan kalau kita lihat dari kontribusinya memang dia cukup layak masuk di nominasi ini. Berusia 19 tahun dengan 14 gol itu juga cukup bagus. Lalu yang ke-9 ada Lamine Yamal, pemain dari Barcelona, berusia 17 tahun, berposisi sebagai winger. Dari 65 match dia memberikan kontribusi 10 gol dan 14 assist. Dan trofi yang sudah didapatkan musim kemarin adalah trofi Euro 2024. Menurutku ini pemain yang sangat menonjol ya di Barcelona. Bahkan di Euro kemarin dia bisa memberikan kontribusi gol bersama Spanyol. Bahkan secara usia dibandingkan pemain lain yang masuk dalam nominasi Copa Trophy, dia yang paling muda, bayangkan 17 tahun sudah memenangkan trofi Euro. Ini menurutku pemain yang memiliki peluang sangat besar ya untuk memenangkan Copa Trophy 2024 karena kontribusinya, karena skill individunya, karena ya sumbangsinya bersama Spanyol maupun Barcelona. Ini sangat bagus, sangat cemerlang pemain ini, dan sepertinya dia akan menjadi pemain bintang ya bersama Barcelona. Bukan hal yang mengagetkan bagi banyak orang kalau kita melihat kualitas dari Lamine Yamal, dan memang sangat layak, bahkan berpeluang untuk menjadi pemenang di Copa Trophy ini ya. Lalu yang terakhir ada Warren Zaïre-Emery, pemain dari Paris Saint-Germain, berusia 18 tahun, berposisi sebagai midfielder. Dari 50 match memberikan kontribusi 4 gol dan 7 assist. Trofi yang sudah diraihnya musim lalu yaitu Ligue 1, French Cup, dan French Super Cup. Cukup bagus juga. Namun secara kontribusi gol memang tidak sebanyak yang lain karena posisi dia sebagai midfielder ya, bukan sebagai lini serang di Paris Saint-Germain. Namun usianya yang masih 18 tahun memang dengan kontribusi dan perolehan trofi sebanyak itu cukup meyakinkan bahwa pemain ini memang layak masuk ke dalam nominasi Copa Trophy 2024. Nah, dari nama-nama tersebut memang ada beberapa yang berpeluang besar ya, seperti Lamine Yamal, lalu Alejandro Garnacho menurutku juga memiliki peluang, lalu Karim Konate yang secara kontribusi gol juga cukup banyak. Namun tentu ada indikator-indikator lain yang menjadi pertimbangan para juri untuk menentukan siapa yang layak untuk memenangkan Copa Trophy 2024 ini. Ya, pengumuman nanti akan disampaikan pada bulan Oktober, tanggal 24 Oktober kalau nggak salah. Ya, semoga Manchester United bisa, ya meskipun nanti Alejandro Garnacho ataupun Kobbie Mainoo tidak memenangkan penghargaan ini, namun masuk ke dalam nominasi itu sudah menunjukkan bahwa dua pemain ini memiliki kontribusi yang besar bagi Manchester United dan sudah selayaknya diapresiasi. Nah, namun harapannya dengan adanya nominasi ini, dua pemain Manchester United bisa tetap memberikan kontribusi untuk kedepannya, bisa tetap meningkatkan kualitas individunya, dan bisa tetap memberikan hasil yang positif di setiap pertandingan. Dan semoga ya salah satu dari pemain Manchester United bisa memenangkan penghargaan ini. Ya, terlepas dari menang atau enggak, selama dia masuk nominasi, menurutku itu hal yang layak untuk diapresiasi. Oke, mungkin itu dulu update terbaru dari Manchester United dan juga pembahasan terkait Copa Trophy 2024. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.